Selamat pagi, salam jumpa, dan salam sehat untuk kalian semua. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama di kelas 9 ini, kita akan membahas tema Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Anak-anakku, sebelum kita melihat lebih jauh tentang tema ini, baiklah kita awali seluruh kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Anak-anak, adapun tujuan kita mempelajari tema ini adalah pertama, anak-anak sekalian bisa menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Tujuan kedua, anak-anak semua bisa merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, semuanya pada akhirnya bisa menerangkan bahwa Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Yang keempat, kalian semua bisa menjelaskan bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Dan di akhir dari semuanya itu, adik-adik sekalian bisa membuat refleksi secara tertulis tentang Allah sebagai sumber keselamatan dalam hidupnya. Adik-adik sekalian, sebagaimana yang saya katakan pada awal tadi bahwa materi kita hari ini judulnya Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Baik, sebagaimana yang saya katakan pada awal tadi bahwa tema yang kita mau lihat hari ini adalah Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Orang Athena, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34, meyakini bahwa sumber keselamatan ada pada patung-patung yang mereka sembah. Situasi ini membuat Paulus menjadi tergerak hatinya untuk pada tahapan selanjutnya ia mewartakan Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan sejati. Meskipun Paulus mendapat penolakan dari sebagian besar orang-orang Athena. Sikap orang-orang Athena tersebut juga dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita melihat ada begitu banyak orang di lingkungan kita yang mendewakan barang-barang duniawi. Selain itu, kita juga menemukan banyak orang yang saat ini masih memuja benda-benda dan mantra-mantra yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Atau contoh lain, selalu menomorsatukan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah. Inilah 3 hal yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita dewasa ini yang notabene tidak beda jauh dengan situasi yang dialami oleh orang-orang Athena. Untuk itu, anak-anak sekalian, menyandarkan hidup kita pada patung-patung buatan manusia yang dianggap memiliki kekuatan gaib itu merupakan sebuah kesia-siaan. Keselamatan bisa diperoleh dari mana saja dan dengan cara apa saja. Tetapi keselamatan yang paling sempurna, ingat ya, keselamatan yang paling sempurna hanya diperoleh dari Allah. Jadi, bagi orang beriman,
sumber keselamatan sejati adalah Allah. Allah adalah Alfa dan Omega. Artinya Allah itu adalah asal hidup manusia sekaligus tujuan maupun akhir perjalanan hidup manusia itu sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah setia untuk menyelamatkan manusia. Dan kasih Allah yang paling besar itu ditunjukkan lewat mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus rela masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu kehidupan manusia hanya karena mau menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Yesus rela menanggung penderitaan dan mengorbankan dirinya dengan wafat di kayu salib demi penyelamatan manusia dari dosa. Yesus rela menanggung penderitaan dan mengorbankan dirinya dengan wafat di kayu salib demi penyelamatan manusia dari dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, kalimat ini kalian semua bisa melihatnya dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Baik anak-anak yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita juga dapat merasakan tanda-tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Hal itu dapat kita alami melalui yang pertama, lewat kehadiran orang tua kita masing-masing. Selain orang tua, kasih Allah itu juga dapat kita rasakan melalui saudara kita. Yang ketiga, melalui anggota keluarga kita. Ataupun yang lebih luas lagi, melalui para guru, melalui para sahabat, ataupun sesama yang kita jumpai di sekitar kita setiap hari. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada manusia, maka manusia dituntut untuk menanggapinya dengan menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Dalam hidup sehari-hari, anak-anakku yang terkasih, kita dapat menanggapi kasih Allah yang menyelamatkan itu dengan cara yang pertama, kita harus tekun berdoa. Yang kedua, dengan penuh iman, kita mengikuti perayaan Ekaristi. Yang ketiga, kita perlu berbagi kasih kepada sesama yang kita jumpai, siapapun mereka, tanpa memandang perbedaan. Atau hal lain yang bisa kita buat adalah menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk membantu mereka yang mengalami kekurangan. Dan masih banyak pula contoh-contoh lain yang bisa kita buat untuk menanggapi kasih Allah ini. Adik-adik, itu sedikit penjelasan saya tentang materi kita hari ini. Saya berharap kalian semua bisa memahaminya. Karena setelah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk dikerjakan oleh kalian semua. Baik, untuk mendalami materi ini, maka saya akan mengirimkan beberapa pertanyaan melalui WA grup sebentar, dan kalian semua diharapkan untuk bisa menjawabnya dengan baik. Pertanyaannya yang pertama, jelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Lalu yang ketiga, buatlah sebuah refleksi secara tertulis
tentang Allah sebagai sumber keselamatan dalam kehidupan kita manusia. Baik, itu 3 pertanyaan yang saya kirim sebentar lewat BA, dan saya berharap kalian semua menjawabnya, dan jawaban itu kalian harus mengirimnya lewat BA juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kamu semuanya. Terima kasih.